Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan tentang rangkaian dari purchasing ya, dari pembelian. Dan seperti yang kalian ketahui, kemarin kita sudah membahas tentang RFQ. RFQ atau Request for Quotation, di mana Request for Quotation itu adalah tahapan gitu ya. Jadi tahapan, jadi tahapan ketika kita melakukan pembelian. Lalu setelah itu kita meminta penawaran harga dari masing-masing vendor. Nah, hari ini kita akan membuat confirmation order, di mana confirmation order ini tadi seperti yang diketahui dalam sistem di Odoo gitu ya, pengadaan barang atau jasa itu biasanya melalui PO atau purchase order. Dan biasanya purchase order ini merupakan dokumen resmi yang berisi daftar barang atau produknya, lalu setelah itu berapa harganya, berapa jumlah atau kuantitas yang dipesan, lalu setelah itu ada syarat-syarat yang lain, misalnya payment terms dan lain-lain gitu. Nah, perlu diketahui bahwa proses ini menjadi sangat penting dalam manajemen ini ya, rantai pasok bahan baku dan lain sebagainya karena dia berusaha untuk memastikan bahwa perusahaan itu tidak akan kehabisan barang, ketelatan barang gitu, atau dia bisa mendapatkan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Nah, termasuk juga dengan harga. Lalu setelah itu eh, seperti yang kemarin sudah kita lakukan, perusahaan kan sudah bikin RFQ ya kan dalam proses awal itu tadi. Nah, biasanya setelah dapat balasan, eh, ketika kita sudah mencapai kesepakatan dalam pembelian perusahaan itu tadi, maka kitanya melakukan konfirmasi order ke vendor sehingga statusnya bisa berubah menjadi PO. Dan PO ini kalau di Odoo sebenarnya bisa dilewati. Jadi langsung masuk ke invoice atau ke bill ya namanya ya, atau tagihan. Nah, PO di Odoo ini biasanya dilewati tergantung pada pengaturan kebijakan perusahaan dan konfigurasi yang kalian masukkan di dalam settingan purchase di accounting juga. Nah, Odoo ini kan sifatnya fleksibel ya. Jadi antara user itu bisa langsung melakukan pencatatan pembelian melalui bill ataukah lewat PO. Namun seperti itu juga ada maksudnya ya teman-teman ya. Kenapa kok perusahaan itu melewati tahapan PO? Bukan semata-mata karena apa males atau nggak ada waktu untuk melakukan PO, tapi kadang-kadang itu bisa terjadi karena eh, beberapa kondisi. Misalnya saja kondisi yang pertama itu darurat gitu. Jadi kebutuhan operasionalnya darurat sehingga harus dilakukan pembelian segera. Akhirnya dia melakukan pembelian dengan vendor langganan sehingga harga syarat-syarat itu biasanya udah terbiasa gitu ya. Jadi untuk menyingkat waktu mereka melakukan melewati PO itu tadi. Atau transaksi yang dilakukan masih sederhana ataukah dengan kuantitas yang kecil gitu, nominalnya kecil sehingga tidak perlu melakukan PO karena dirasa eh, terlalu apa namanya panjang begitu. Nah, idealnya memang perusahaan itu tidak melewatkan tahapan PO tadi, sebab ada beberapa dampak yang perlu kita perhatikan gitu ya. Karena kita kalau seandainya melewatkan PO pertama, kita bisa jadi hilangnya kontrol di pengadaan. PO itu berfungsi sebagai dokumen kontrol untuk memastikan barang atau jasa yang dipesan itu kan sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan jumlah, dan juga harganya sudah sesuai gitu. Nah, tanpa PO ini perusahaan bisa jadi kesulitan gitu loh melacak detail pesanan sehingga berpotensi ada pembelian ganda atau pemesanan barang yang bahkan tidak dibutuhkan. Nah, dampak yang kedua adalah kesulitan untuk merekonsiliasi atau melakukan auditing. Dalam sistem informasi akuntansi, PO itu jadi referensi utama loh saat melakukan rekonsiliasi antara penerimaan barang, faktur dari vendor itu tadi, dan juga pembayaran. Nah, kalau misalnya nggak ada PO, maka auditor itu akan kesulitan dalam memastikan apakah pembelian itu sudah melalui proses persetujuan yang benar apa enggak gitu ya. Jadi kadang-kadang ini juga jadi masalah gitu di ketika terjadi audit.
Dan kalau seandainya proses PO ini tidak dilakukan, teman-teman, potensi kecurangan ya pasti akan ada ya. Jadi PO itu kan sebenarnya berfungsi sebagai bukti persetujuan internal kita sebelum perusahaan melakukan pembelian. Nah, tanpa PO resiko manipulasi itu biasanya lebih tinggi gitu. Begitu pula juga dengan dampak yang berikutnya, kehilangan data histori pembelian itu bisa sangat mungkin terjadi. Jika PO-nya dilewati, histori pembelian nggak tercatat lengkap, menyulitkan sekali evaluasi vendor. Gimana sih vendor ini, apakah dia selalu memberikan harga terbaik buat kita, apakah dia memberikan kualitas yang terbaik buat kita, ataukah tidak. Jadi ini sebenarnya alat untuk evaluasi dari vendor tersebut gitu. Dan kita juga jadi kita juga jadi mengalami kesulitan dalam mengelola anggaran. Nah, tanpa PO yang disetujui di awal, perusahaan kan pastinya sulit ya kontrol untuk anggaran karena nggak ada pembatasan jumlah pembelian sebelum barang itu diterima atau tagihan itu diterbitkan. Nah, ini saya menggunakan salah satu contoh saja. Nanti selebihnya kalian lanjutkan gitu. Jadi yang saya ambil adalah RFQ kita dari CV Maju Jaya gitu ya. Kita langsung masuk ke purchase. Di sini kita klik purchase. Lalu setelah itu kan kita munculkan ya di sini ya. Ada RFQ yang kemarin gitu, CV Maju Jaya. Dan di sini statusnya adalah RFQ-nya send atau terkirim. Nah, teman-teman kalau seandainya kita pengen memasukkan ke ini ya, masukkan ke purchase order sebenarnya bisa juga atau kita klik di bagian listnya ini yang masih di RFQ ini tadi, lalu kita bisa klik confirm order. Nah, kita pastikan dulu tapi sebelum itu. Jadi kalau misalnya kita udah cocok semua, kita silahkan klik di confirm order. Apakah produknya, apakah jumlahnya, dan lain sebagainya gitu ya. Kita klik confirm order dulu, maka ini asumsinya sudah tercatat ya di perusahaan kita. Kita boleh melakukan send purchase order by email. Nah, ini yang kemarin juga masih bermasalah. Kita menggunakan ini apa tidak valid sebenarnya ya emailnya ya. Jadi kita sudah mendapatkan template kata-kata begitu dari Odoo dan bahkan kita sudah memberikan lampiran purchase order kita. Kalau memang ini sudah sesuai, kita silakan klik send gitu aja. Oke, sambil menunggu, kita klik send, dan lalu selebihnya kan kita melakukan pekerjaan yang lain-lain gitu ya. Jadi kita bisa cek teman-teman, ketika barang itu sampai, jadi ini asumsinya jendela ini sudah tertutup gitu ya. Nah, ketika barang itu sudah sampai, kita perhatikan khusus untuk RFQ kita atau untuk purchase order kita. Jadi kalau kalian lihat di sini, purchase ordernya sudah masuk ini. Nah, tidak ada yang ditagihkan gitu ya. Kita klik di sini. Nah, ini kita bisa resip dulu. Ketika kita klik resip, menerima berarti ya, ada satu yang harus diterima oleh gudang. Jadi seandainya barang itu datang, maka pihak gudang ngecek lagi apakah sudah sesuai dengan apa namanya, sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kalau memang sudah sesuai dengan yang diharapkan, maka ini sudah semuanya, maka kita bisa klik validate di sini. Nah, ketika kita klik validasi, kita kembali ke purchase order ya, maka di sini statusnya sudah berubah. Jadi waiting bills, jadi sudah menunggu tagihan. Nah, dengan demikian, yang tadi itu receive produk yang ada di sini juga sudah hilang. Kita menerima satu, sudah divalidasi juga oleh gudang, dan kita bisa melakukan pembayaran. Baik, saya lanjutkan untuk create bill. Jadi kalau kita ingin melakukan pembayaran dengan apa? Dari tagihan, kita bisa klik create bill. Lalu setelah itu, nah di sini kita perlu confirm pembayarannya tanggal berapa. Misalnya kita buat di tanggal 4, untuk accounting date-nya juga tanggal 4, dan resipien banknya kita belum tahu ya itu dari mana. Dan jurnalnya dia sudah membuatkan otomatis ya menggunakan template vendor bills. Lalu kalau sudah kita cek di sini jurnal itemnya kan sudah dijelaskan ya.
Maka kalau sudah kita tinggal confirm. Nah, ketika kita confirm ini, maka statusnya akan otomatis berubah menjadi post-it seperti ini. Ketika post-it, maka kita bisa melakukan pay, pembayaran, dan jurnal kita karena pembayarannya menggunakan kas ya. Jadi jurnalnya menggunakan jurnal kas, template-nya jurnal kas, lalu kita create payment. Nah, ketika kita melakukan create payment, maka statusnya akan berubah menjadi in payment di sini. Jadi di purchase order itu ada semacam status yaitu in payment. Nah, setelah ada in payment ini, kita buka di sini. Ada payment 1. Paymentnya ini tadi sudah dalam proses dan perlu divalidasi oleh bagian akuntansi atau oleh bagian misalnya kasir gitu ya, divalidasi. Nah, kita validasi dulu sehingga menurut kasir dia sudah terbayarkan. Namun demikian pencatatan di akuntansi kadang-kadang memang membutuhkan validasi lebih. Nah, kalau di ODU dia menggunakan rekonsiliasi sebagai cara gitu ya untuk melakukan eh, pengurangan terhadap piutang atau settlement terhadap piutang ke kasnya tadi. Sehingga kita masuk dulu ke accounting, kita masuk ke accounting, lalu di accounting ini kita pilih journal items, lalu di bagian journal items itu kan akan muncul ini beberapa. Nah, karena yang post-it dan juga yang kita coba cek yang unreconciled. Bisa juga dari sini dicari yang unreconciled. Nah, apakah sudah masih ada di CV Maju Jaya 29 juta. Kita klik di sini, centang. Lalu setelah itu kita klik reconcile. Dan akun apa yang akan kita masukkan yaitu akun cash. Nah, di sini kita klik reconcile-nya. Sehingga nanti akan hilang ini unreconciled-nya dari sini. Oke, sehingga hasilnya adalah jurnalnya ini ya. Nah, jurnalnya adalah trade receivable pada kas senilai 29.137.500 rupiah. Sehingga kita bisa ngecek lagi. Berarti di bagian purchase tadi, untuk bagian order, purchase order, lalu kita klik yang kita punyai tadi gitu ya. Ada vendor bills-nya. Nah, ini sudah berubah statusnya menjadi paid, sudah terbayarkan.